Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Yang saya hormati Bapak Suyadisan SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah sastra bandingan. Perkenalkan, nama saya Julia Perwati, nomor induknya 71190513001. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah sastra bandingan tentang sastra dan ekonomi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama bagaimana perbandingan dari keduanya. Sastra dan ekonomi. Sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia, sedangkan hasilnya adalah sekian banyak puisi, cerita pendek, novel, roman, dan naskah drama berbahasa Indonesia. Setiap karya sastra diciptakan oleh pengarang, dipublikasi oleh penerbit, dinikmati banyak pembaca, kritik, diteliti, dicetak ulang, dan sebagainya. Jadi, di balik atau di sekitar karya itu terdapat sejumlah komponen yang mendukung kehidupannya, yaitu pengarang, penerbit, dan pembaca. Di samping itu ada juga jenis atau genre sastra, berpuisi, berprosa, dan drama. Belakangan ada tawaran Sapardi Djoko Damono tahun 2005 untuk memasukkan esai ke dalam jenis sastra. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Selain itu, ekonomi juga diartikan sebagai usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok ada dalam suatu masyarakat. Sastra bandingan. Sastra bandingan adalah ilmu analisis yang berupaya membandingkan suatu karya sastra dengan karya lain, baik dari segi genre, waktu, pengarang, sejarah, dan pengaruh. Sastra bandingan sering dianggap sebagai studi menganalisis sastra secara keseluruhan. Perlunya sastra bandingan untuk menelah karya sastra. Juga dipahami bahwa setiap pengarang memiliki kreativitas yang berbeda dan selalu memiliki pengaruh atas masa lalu, pengalaman, dan hal-hal yang ia temukan dalam hidup. Menurut Damono 2005 halaman 2, sastra bandingan merupakan pendekatan dalam ilmu sastra yang tidak menghasilkan teori sendiri. Sementara itu, Remark 1990 halaman 1 menyatakan bahwa sastra bandingan adalah kajian sastra di luar batas-batas semua negara dan kajian hubungannya di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan yang lain, seperti seni, misalnya seni lukis, seni ukir, seni bidan, dan seni musik. Filsafat sejarah dan sains sosial, misalnya politik, ekonomi, sosiologi, selain sains agama, dan lain-lain. Menurut Nada 1999 halaman 9, sastra bandingan adalah suatu studi atau kajian sastra suatu bangsa yang mempunyai kaitan kesejahteraan dengan sastra bangsa lain. Bagaimana terjadi proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Apa yang telah diambil suatu sastra dan apa pula yang telah disumbangkannya. Sumiadis 2012 halaman 1 menyatakan sastra bandingan adalah membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain dan membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan. Sastra bandingan adalah wilayah keilmuan sastra yang mempelajari kaitan antara sastra dan perbandingan sastra dengan bidang lain sebagai ungkapan kehidupan secara universal. Perbandingan keduanya. Sastra dilatar belakangi oleh suatu permasalahan sosial
dan budaya dalam masyarakat, karena menjadi perhatian yang dibawahi oleh para sastrawan. Sedangkan ekonomi dilatar belakangi oleh ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Namun kedua perbandingan sastra dan ekonomi sama-sama memiliki perkembangan dan pertumbuhan di kalangan sosial dan budaya ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagai ilustrasi pertumbuhan tradisi sastra Indonesia pada tahun 1920-an, erat hubungannya dengan penerbitan Balai Pustaka yang merupakan hasil kebijakan politik pemerintahan kolonial Belanda di bidang pengajaran. Sebelum itu sudah tumbuh usai penerbitan sastra di kalangan penerbit swasta yang berkembang setelah masuknya mesin cetak di Indonesia. Djoko Soemarjo 1996 mencatat sastrawan peranakan Tionghoa di Indonesia sudah muncul pada tahun 1870-an dan dianggap tamat riwayatnya pada tahun 1966. Selama itu tercatat 800-an pengarang dan sekitar 2.750-an judul karya sastra. Perkembangan sastra itu pastilah tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi. Karya sastra bukan merupakan suatu yang tiba-tiba muncul tanpa adanya penyebab. Karya sastra akan berhubungan dengan berbagai faktor yang melatar belakangi kemunculannya. Menurut pendapat Goldoman, Dardiri 2013 halaman 37, dalam penciptaan karya sastra tidak statis dan lahirnya sendiri. Karya sastra merupakan hasil struktur kategoris pikiran subjek kolektif tertentu yang terbangun akibat interaksi antara subjek dengan situasi sosial dan ekonomi tertentu. Dengan kata lain, karya sastra bukan merupakan subjek yang lahir dengan sendirinya. Kehidupan sosial di masyarakat dengan kondisi ekonomi pada waktu karya sastra tercipta dan nilai atau norma yang diambil dari masyarakat telah dibingkai sedemikian rupa menurut fakta di masyarakat. Kesimpulan perbandingan sastra dan ekonomi. Sastra dilatari belakangi dengan hasil sekian banyak puisi, cerita pendek, novel, roman, dan naskah drama berbahasa Indonesia. Sedangkan ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang perbandingan sastra dan ekonomi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.